Abad Pembaharuan atau Renaissance merupakan kurun waktu dari abad ke-14 hingga abad ke-17 Masehi dalam sejarah Eropa. Kurun waktu ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir ke zaman modern. Renaissance bermula seusai krisis abad pertengahan akhir, dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Menurut para pendukung, abad pembaharuan panjang, abad pembaharuan adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi. Pandangan tradisional lebih menyoroti aspek-aspek permulaan zaman modern dari Renaissance, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah keterlepasan dari masa lampau, tetapi banyak sejarawan dewasa ini lebih menyoroti aspek-aspek abad pertengahannya, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah kelanjutan dari abad pertengahan. Landasan intelektual dari Renaissance adalah paham humanismenya, yang digali dari konsep humanitas Romawi dan ajaran filsafat Yunani klasik yang kembali diminati orang, seperti ajaran filsafat Protagoras bahwa manusia adalah tolok ukur dari segala sesuatu. Pemikiran baru ini mengejawantah di bidang seni rupa, arsitektur, politik, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan. Contoh-contoh awalnya adalah perkembangan perspektif dalam pembuatan lukisan cat minyak dan dihidupkannya kembali kepandaian membuat beton. Sekalipun penemuan huruf lepas logam mempercepat penyebarluasan ide-ide sejak akhir abad ke-15 Masehi, perubahan-perubahan Renaissance tidaklah seragam di seluruh Eropa. Jejak-jejak pertama perubahan Renaissance tampak di Italia seawal-awalnya pada akhir abad ke-13 Masehi, teristimewa dengan munculnya karya-karya tulis Dante dan karya-karya lukis Giotto. Sebagai gerakan budaya, Renaissance mencakup pengembangan inovatif di bidang kesusastraan Latin maupun bahasa sehari-hari yang diawali dengan dihidupkannya kembali kegiatan belajar mengajar yang berasaskan sumber-sumber pustaka klasik pada abad ke-14 Masehi. Pengembangan perspektif linier maupun teknik-teknik lain di bidang seni lukis dengan tujuan menghadirkan realitas yang lebih alami pada lukisan, serta reformasi pendidikan yang dilakukan berangsur-angsur tetapi menyebar luas kemana-mana. Kontribusi Renaissance di bidang politik adalah pengembangan kebiasaan-kebiasaan dan konvensi diplomasi, sementara kontribusinya di bidang ilmu pengetahuan adalah tumbuhnya sikap mengandalkan observasi dan penalaran induktif. Meskipun pada masa Renaissance terjadi revolusi dalam berbagai usaha peningkatan intelektual serta ilmu sosial dan kegiatan perbankan serta akuntansi modern mulai dikenal orang, sepertinya Renaissance lebih dikenal karena pengembangan-pengembangan dan kontribusi-kontribusi artistik dari tokoh-tokoh serba bisa seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo, yang mengilhami pencetusan istilah manusia Renaissance. Setelah mengalami masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran Kristiani, orang-orang kini mencari orientasi dan inspirasi baru sebagai alternatif dari kebudayaan Yunani Romawi sebagai satu-satunya kebudayaan lain yang mereka kenal dengan baik. Kebudayaan klasik ini dipuja dan dijadikan model serta dasar bagi seluruh peradaban manusia. Dalam dunia politik, budaya Renaissance berkontribusi dalam pengembangan konvensi diplomas, sedangkan dalam ranah ilmu pengetahuan, gerakan Renaissance membantu meningkatkan ketergantungan atau kebutuhan atas hasil pengamatan atau observasi. Sejarawan sering berargumen bahwa transformasi intelektual ini adalah jembatan antara abad pertengahan dan sejarah modern. Meskipun Renaissance yang dipenuhi revolusi terjadi di banyak kegiatan intelektual serta pergolakan sosial dan politik, Renaissance mungkin paling dikenal karena perkembangan artistik dan kontribusi dari polimatik seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo, yang menginspirasi berbagai kalangan dengan istilah manusia Renaissance. Berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan asal-usul dan karakteristiknya, berfokus pada berbagai faktor termasuk kekhasan sosial dan kemasyarakatan dari Firenze pada beberapa waktu, struktur politik, perlindungan keluarga dominan, wangsa Medici, serta migrasi sarjana Yunani dan terjemahan teks ke bahasa Italia setelah kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kata Renaissance yang merupakan terjemahan literal dari bahasa Prancis ke dalam bahasa Inggrisnya adalah rebirth, atau dalam bahasa Indonesia, kelahiran kembali, pertama kali digunakan dan didefinisikan oleh sejarawan Prancis Jules Michelet pada tahun 1855 dalam karyanya Histoire de France. Kata Renaissance juga telah diperluas untuk gerakan sejarah dan budaya lainnya seperti Carolingian Renaissance dan Renaissance dari abad ke-12 Masehi.
Renaissance adalah sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal. Bermula di Italia lalu menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 Masehi, pengaruh Renaissance dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, musik, politik, ilmu pengetahuan, agama, dan aspek lain di bidang intelektual. Sarjana Renaissance menggunakan metode humanis dalam penelitian, serta mencari hubungan realisme dengan emosi manusia dalam seni. Humanis Renaissance seperti Poggio Bracciolini mencari di perpustakaan biara Eropa, ia berfokus pada bidang sastra, sejarah, dan teks Latin pidato dari zaman klasik, sedangkan kejatuhan Konstantinopel tahun 1453 menghasilkan gelombang imigran sarjana Yunani yang membawa naskah berharga dari Yunani kuno. Hal ini memunculkan fokus baru para sarjana Renaissance pada teks-teks sastra dan sejarah yang begitu nyata perbedaannya dari para sarjana abad pertengahan Renaissance dari abad ke-12 Masehi, yang mana fokus mereka adalah mempelajari karya-karya Yunani dan ilmu alam Arab, filsafat, dan matematika, bukan pada teks kultural. Dalam kebangkitan Neoplatonisme, Renaissance humanis tidak menolak Kristen, justru sebaliknya, banyak karya terbesar Renaissance yang dikhususkan untuk itu, dan gereja melindungi karya seni-seniman Renaissance. Akan tetapi, pergeseran halus berlangsung dengan cara para intelektual mendekati agama, yang tercermin dalam banyak bidang kehidupan dan budaya. Selain itu, banyak karya-karya Kristen Yunani, termasuk Perjanjian Baru versi Yunani dibawa kembali ke Eropa Barat dari Byzantium dan melibatkan sarjana Barat untuk pertama kalinya sejak akhir zaman. Keterlibatan baru dengan karya-karya Kristen Yunani dan terutama kembali pada penggunaan bahasa Yunani asli dari Perjanjian Baru yang dipromosikan oleh humanis Lorenzo Valla dan Rasmus ini membantu membuka jalan bagi reformasi Protestan. Setelah kembali pada artistik pertama yang klasik yang telah dicontohkan dalam patung Nicola Pisano, pelukis Florentina yang dipimpin oleh Masaccio berusaha untuk menggambarkan bentuk manusia secara realistis dengan mengembangkan teknik untuk membuat perspektif dan cahaya lebih alami. Filsuf politik yang paling terkenal adalah Niccolò Machiavelli, yang berusaha menggambarkan kehidupan politik yang apa adanya dan untuk dipahami secara rasional. Sebuah kontribusi penting untuk Renaissance Italia humanisme Pico della Mirandola yang menulis teks terkenal, De Hominis Dignitate, atau Orasi pada Martabat Manusia tahun 1486, yang terdiri dari serangkaian tesis tentang filsafat, alam pikir, iman, dan sihir dipertahankan terhadap setiap lawan atas dasar alasan. Selain mempelajari bahasa Latin klasik dan Yunani, penulis Renaissance juga mulai semakin menggunakan bahasa daerah dikombinasikan dengan pengenalan pada pencetakan. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak orang mengakses buku, terutama Alkitab. Renaissance dapat dipandang sebagai upaya intelektual untuk belajar dan meningkatkan bentuk sekuler dan duniawi, baik melalui kebangkitan ide dari zaman dahulu, dan melalui pendekatan baru untuk berpikir. Beberapa ahli seperti Rodney Stark, mengurangi Renaissance dalam mendukung inovasi sebelumnya di negara kota Italia pada abad pertengahan tinggi, yang berkombinasi dengan pemerintah yang responsif, Kristen dan kelahiran kapitalisme. Analisis ini berpendapat bahwa negara-negara besar Eropa, Prancis dan Spanyol, yang mana merupakan pemerintahan yang monarki absolut berada di bawah kontrol langsung gereja. Republik-republik kota mandiri Italia mengambil alih prinsip-prinsip kapitalisme yang bisa ditemukan di telatah pemerintahan monastik dan memicu revolusi komersial yang luas belum pernah terjadi sebelumnya yang mendahului dan memicu pergerakan Renaissance. Kebudayaan Yunani Romawi adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama, seperti filsafat Yunani misalnya menampilkan manusia sebagai makhluk yang berpikir terus-menerus memahami lingkungan alamnya dan juga menentukan prinsip-prinsip bagi tindakannya sendiri demi mencapai kebahagiaan hidup. Kesustraan Yunani misalnya kisah tentang Odyssey karya penyair Yunani kuno, Homerus, yang menceritakan tentang keberanian manusia menjelajahi suatu dunia yang penuh dengan tantangan dan pengalaman baru. Arsitektur ala Yunani Romawi mencerminkan kemampuan manusia dalam menciptakan harmoni dari aturan hukum, kekuatan, dan keindahan. Semua ini jelas menunjukkan bahwa kebudayaan Yunani Romawi memberikan tempat utama bagi manusia dalam kosmos. Kebudayaan Renaissance ditujukan untuk menghidupkan kembali humanisme klasik yang sempat terhambat oleh gaya berpikir sejumlah tokoh abad pertengahan,
apabila dibandingkan dengan zaman klasik yang lebih menekankan manusia sebagai bagian dari alam atau polis negara-negara kota atau masyarakat Yunani kuno. Humanisme Renaissance jauh lebih dikenal karena penekanannya pada individualisme, yang menganggap bahwa manusia sebagai pribadi perlu diperhatikan. Menurut Pico della Mirandola, kita bukan hanya umat manusia, tetapi kita juga adalah individu-individu unik yang bebas untuk berbuat sesuatu dan menganut keyakinan tertentu, dan kemuliaan manusia sendiri terletak dalam kebebasannya untuk menentukan pilihan sendiri, dan dalam posisinya sebagai penguasa atas alam. Gagasan ini mendorong munculnya sikap pemujaan tindakan terbatas pada kecerdasan dan kemampuan individu dalam segala hal, yang menggambarkan sebagai manusia yang dicita-citakan menjadi humanisme Renaissance, yaitu manusia universal atau Homo universal.